Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pasca dicopot oleh Presiden Prabowo, ya, Budiari banyak diduga soal bagaimana ya keterlibatan judol. Salah satu yang diungkapkan oleh Profesor Mahfud MD yang mengungkapkan bahwa dugaan bukti keterlibatan Budiari ini di kasus judol ini mestinya sudah lama ya untuk siapa yang akan menjadi tersangka, dan bahkan bisa saja Budiari ini begitu kan ketika disebut dalam dakwaannya yang kabarnya diduga meminta 50% ya dari judol itu. Ini kan sebenarnya sudah Budiari sudah langkahnya sebagainya seharusnya begitu kan ya, mestinya sudah lama menjadi tersangka, kabarnya begitu. Budiari oleh Bareskrim, dan mudah-mudahan itu merupakan bagian dari proses hukum yang teliti. Artinya orang kan mengatakan kok terlambat ini. Enggak, menurut saya itu mengumpulkan instrumen lain dulu agar nanti begitu diperiksa itu langsung tidak sia-sia lah. Ada kemajuan-kemajuan. Menurut saya bagus Bareskrim gitu, dan saya kira itu bagian itu dari sikap Pak Prabowo agar siapapun yang diduga terlibat itu supaya diperiksa. Dan biasanya orang-orang yang paling penting itu memang diperiksanya belakangan. Jadi kalau diperiksa awal nanti yang lain lari semua, kita tidak tahu yang remeh-temeh itu kan. Ini periksa dulu lalu konstruksinya jelas masuk di situ Budiari. Nah kita baguslah Bareskrim. Kalau saya sendiri kan sejak awal memang intinya ada di situ. Bagaimana seorang bisa korupsi di situ, tidak diseleksi, lalu diberi jabatan, ditanya ijazahnya tidak jelas, keahliannya apa tidak jelas, hanya katanya mengaku bisa menangani IT lalu diangkat dalam jabatan penting, dan di sana ternyata membuat situs untuk judi online sendiri, dikelola sendiri, lalu ada kantornya sendiri di luar dan macam-macam. Itu kan yang terberitakan. Nah pasti Budiari bertanggung jawab dong. Kalau itu lolos saya kira agak aneh ya. Kalau lolos agak aneh bagi saya. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar kalau dari logika itu. Tapi oke lah, itu urusan hukum. Budiari berhak membela diri dan mencari pembela yang terbaik. Seperti halnya penegak hukum harus bekerja sungguh-sungguh. Pembela sekelas apapun harus bisa dilawan. Kan gitu cara penegakan hukum itu. Ngeri-ngeri sedap, bos. Dan tidak hanya itu, kabarnya Budiari lagi panik hari ini setelah dipecat oleh Prabowo begitu kan. Kalau dulu ya siapapun yang jadi menteri itu kan yang menterinya punya hukum begitu kan ya, bermasalah dengan hukum, seharusnya kan minta izin kepada presiden dulu. Sekarang kan sudah bukan menjadi menteri lagi begitu. Dan pada akhirnya inilah yang kemudian ya diungkapkan oleh Profesor Mahfud MD begitu kan ya soal Budiari. Kata Mahfud MD tidak heran ya ketika Budiari sekarang dicopot, karena sejak lama Budiari itu ya memang digaungkan untuk segera dicopot begitu kan. Pertanyaannya sekarang, berani nggak ya KPK atau kejaksaan begitu kan ya untuk untuk mengungkapkan kembali bagaimana soal Budiari ini begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra. Saya kira bahwa sekarang ini banyak yang kemudian mengatakan kalau ini dibongkar kembali soal bukti keterlibatan Budiari begitu di kasus judol, ya ini akan muncul lagi bahwa wah, termol ini ya, geng Solo ini sudah mulai ambiar. Sudah mulai hancur di situ begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa jangan-jangan nantinya begitu kan ya, setelah Budiari ini sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri begitu kan, kembali ke Projo, lalu kemudian ke Jokowi dan sebagainya, bukan tidak mungkin ini ya Budiari akan diperiksa kembali begitu kan ya, untuk menuntaskan bagaimana siapa yang terlibat di dalamnya. Padahal ini sudah masuk dalam dakwaannya begitu kan ya, sudah masuk dalam dalam dakwaan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditangkap di situ begitu. Tapi ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, tunggu saja nanti apakah
ini Budi Ari ini akan akan diperiksa kembali atau bagaimana. Tapi yang jelas masyarakat Indonesia lagi menanti bagaimana soal keputusan-keputusan itu begitu kan. Bahkan ketika Budi Ari dicopot begitu kan ya, dia nampaknya tidak begitu merasakan ada nuansa-nuansa kaget yang begitu luar biasa begitu kan ya. Tapi pada akhirnya Budi Ari ini tenang, santai begitu. Ini sebagai Menteri Koperasi ya ketika Budi Ari dicopot oleh Presiden Prabowo santai-santai aja begitu. Iya karena apa? Karena isu-isu ini Budi Ari tidak tahu begitu kan. Ya, kalau dirinya itu sudah mau dicopot padahal dicopot setelah melakukan rapat dengan DPR. Ini sungguh tragis kalau menurut saya. Kasihan begitu kan. Tragisnya sungguh luar biasa. Inilah bagian-bagian mereka yang kemudian mungkin Prabowo ingin membersihkan dari termol-termol itu begitu. Tapi pertanyaannya sekarang ya kabarnya Budi Ari mau ketemu Jokowi. Buat apa begitu kan? Buat apa? Ini masih bertanya-tanya masyarakat Indonesia. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen banyak sekali ya pro dan kontra. Salah satunya begini nih. Sylvester aja nggak ditangkap, apalagi orang itu ya berani sih tapi lapor dulu ke Solo. Nampaknya apa-apa ke Solo begitu kan ya. Sylvester aja Kejaksaan Agung keok kok untuk menangkap Sylvester dan sebagainya, padahal kabarnya sudah diperintah dan sebagainya. Jadi saya kira ya apalagi seorang Jokowi begitu kan ya. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD ini buka suara ya terkait dengan pencopotan Budi Ari Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya Budi Ari ya telah menjadi sasaran ya untuk dicopot ya sejak dulu. Nah inilah yang kemudian bagi Profesor Mahfud MD ya tidak kaget masalah soal itu begitu. Kabarnya begitu kan ya, tidak kaget masalah soal itu. Kenapa? Karena sudah tahu Budi Ari kabarnya banyak yang didesak oleh publik untuk copot dan sebagainya. Nah, apakah pencopotan inilah yang kemudian ya apakah Budi Ari ini dalam vonis masalah judol atau bagaimana begitu kan? Karena ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang kemudian mengatakan kalau ini fokus pada Budi Ari begitu kan soal masalah vonis judol ini, apakah nanti ini tidak berakibat kepada Budi Ari itu sendiri begitu, dalam artian bahwa kalau Budi Ari ini didalami kembali begitu kan soal keterlibatan itu nampaknya ya mungkin salah satunya akan memulai dari awal lagi begitu kan ya, karena ini sudah tahu begitu ada yang sudah jadi tersangka dan sebagainya begitu. Ini salah satu komentar netizen banyak yang mengatakan siap-siap ngungsi ke Oslo. Ini salah satu netizen begitu. Nih, ramaikan lagi Sylvester dan Budi Ari ya, jangan karena mereka relawan Jokowi juga tidak tersentuh hukum. Ya semuanya begitu kan. Semuanya harus tersentuh hukum. Di mata hukum kita sama siapapun itu begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar diterapkan dalam diri kita. Artinya hukum itu menjadi transparansi. Baik presiden, wakil presiden, orang yang punya uang, orang yang tidak punya uang dan sebagainya. Kalau hukum itu benar-benar ditegakkan, menjadi transparansi kepada publik, ya saya kira Indonesia akan maju. Tapi sekarang kan beda begitu kan. Yang kaya, yang punya uang, dia makin kuat soal hukumnya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu, dan pada akhirnya orang akan bercerita soal bagaimana nuansa-nuansa setelah pasca dipecat ya, dicopot ya oleh Presiden Prabowo begitu kan. Ini banyak yang menggema soal judul ini, terutama yang digaungkan oleh Profesor Mahfud MD, memberikan 2 jempol ya kepada Presiden Prabowo. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, Bos. Jadi saya kira ini Budi Ari sekarang ini lagi disorot ya soal bagaimana kasus ya backing judi online itu begitu. Yang disorot sekarang ya mungkin bisa saja sorotan-sorotan inilah yang kemudian sebagai awal ya di mana Budi Ari mungkin bisa saja diperiksa dan sebagainya. Makanya Profesor Mahfud MD ini mengatakan bahwa ex-Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ini seharusnya sudah lama kabarnya ya menjadi tersangka dalam kasus pengamanan ya situs judi online atau judol di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ngeri-ngeri sedap, Bos.
Dan Mahfud MD menjelaskan bahwa kasus judi online itu di Kominfo berawal dari proses pengangkatan ya pejabat yang bertugas menangani pemblokiran situs-situs judol itu begitu kan yang ilegal. Ya mana yang kemudian bisa legal begitu kan yang namanya judol itu. Menurutnya Budi Ari ini menunjuk salah satu orang yang tidak memenuhi syarat ya, yang tidak memenuhi syarat ya soal pendidikan dan sebagainya. Tiba-tiba disuruh mengurusi ya soal bagaimana ya situs judi online itu begitu kan. Dan pada akhirnya apa? Muncullah dalam WhatsApp ada yang minta 50% dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian perkata Profesor Mahfud MD ya sebenarnya ini masalah besar begitu kan. Orang yang tidak punya kompeten dan tidak punya tidak punya ilmu ya dalam bidang dalam bidang web dan IT dan sebagainya kok diurusi seperti itu begitu. Ini yang bermasalah besar. Benar kata Profesor Mahfud MD begitu kan ya. Kalau ini tidak lolos lalu kemudian disuruh ngurus seperti itu kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Makanya Mahfud MD justru kemudian ya melihat bagaimana soal siapa yang keterlibatan soal pembobolan sistem ya dan membuka celah bagi kejahatan online itu. Dan salah satunya yang kemudian bisa untuk mengurusi ya masalah Kominfo dulu pada waktu itu ya karena memang ya Budi Ari sebagai menteri masa tidak ada rekomendasi dari Budi Ari dan sebagainya begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya Budi Ari ini setelah direshuffle kabinet ini nanti akan diperiksa lagi masalah soal judul ya silakan, nggak ada masalah begitu kan ya. Padahal para terdakwa yang sudah divonis berulang kali menyebutkan ya namanya, bahkan dalam surat dakwaan para dakwa menyebutkan jatah Budi Ari sebagai imbalan pemerintah melindungi situs web judul itu online dari para bandarnya begitu kan. Kabarnya sampai ada yang diduga meminta 50% dari praktek yang kemudian seolah-olah mengamankan judul itu dan sebagainya begitu kan. Nah, laporan dugaan keterlibatan Budi Ari inilah yang kemudian sekarang ini disorot begitu kan ya. Dan bahkan pernyataan Profesor Mahfud MD ya lagi trending hari ini. Bagaimana soal pencopotan ya di kabinet Prabowo ya. Makanya kalau di lingkaran istana nanti ya Presiden Prabowo masih ada nuansa-nuansa ya ada katakanlah begitu ingin menjerumuskan Prabowo sendiri segera dikudeta begitu kan. Siapa para orang-orang itu, termol-termol itu begitu. Di lingkaran istana masih banyak Pak. Ya jadi saya kira dicopotnya Budi Ari ini kan masalah hukum sebenarnya. Katanya begitu kan. Ya katanya ada yang mengatakan seperti itu begitu. Ada yang mengatakan ya karena tidak bisa bekerja secara baik dan maksimal begitu kan. Saya kira juga tidak menyangka Budi Ari ini dicopot begitu. Ternyata dicopot. Makanya saya yakin dan saya yakinnya bahwa nanti begitu kan ya di kepemimpinan Prabowo ini semuanya harus menjadi transparansi biar adil dan seadil-adilnya. Makanya Budi Ari ketika dicopot begitu kan ya dia masih belum percaya begitu. Reaksi Budi Ari dicopot soal bagaimana dirinya dicopot dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.